Terus kemudian diantaranya karena nuwun sewu ini ya, nuwun sewu karena beberapa kali membuat kontroversi ya, dan kita sama-sama tahu Hasan Sudogiri sampai harus menulis buku saking apanya ya. Jadi ada beberapa hal yang baik ya kita. Jadi kalau beliau ngajak kita tahlilan, istighosah, kita sami'na wa ata'na. Tapi kalau mengajak untuk membenci sunnah, untuk membenci habaib misalkan, ya tentu harus kita tolak. Bagaimanapun juga dengan berbagai kekurangan dan kelebihan beliau adalah Ketua Umum PBNU ya saat ini. Ketua Umum PBNU, meskipun Ketua Umum ini bukan pimpinan tertinggi, tetapi di dalam NU Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, di Indonesia ini ada banyak ulama. Jumlahnya mungkin di angka ribuan bahkan ratusan ribu ulama, baik yang ada di organisasi maupun di luar struktur organisasi. Nah, di antara sekian banyak ulama itu tentu ada beberapa ulama yang masuk kategori paling berpengaruh. Nah, kami di tim Amazing Pasuruan ini sudah punya kajian, punya riset. Ada beberapa tim yang sudah melakukan riset selama beberapa hari terakhir ini dan menemukan atau menyimpulkan ada 10 ulama ya, kita bicara ulama ya, bukan tokoh tapi ulama lebih spesifik. Ada 10 ulama yang paling berpengaruh di Indonesia. Tentu ada indikator-indikatornya, diantaranya adalah tentu popularitas, dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, oleh umat Islam Indonesia. Terus kemudian yang paling penting adalah punya potensi untuk menggerakkan umat. Ini yang paling penting. Jadi masanya ini masa konkret, bukan hanya masa simpatik. Jadi konkret, sewaktu-waktu bisa digerakkan, berada di bawah komando daripada ulama ini. Nah, langsung saja kita mulai dari yang urutan nomor 1, 10 ulama yang paling berpengaruh di Nusantara. Nomor 1 adalah Habib Rizik Syihab. Nah, kenapa? Berdasarkan kajian tim, karena beliau pertama telah berhasil secara nyata menggerakkan umat, mengumpulkan umat dalam aksi 212, umat berkumpul di bawah komando beliau di angka jutaan umat Islam. Dari lintas ormas, lintas madhab, lintas kelompok bersatu di bawah komando Habib Rizik Syihab. Nah, ini bukan hanya klaim, karena banyak orang mengklaim warga saya sekian puluh juta. Tetapi itu kan belum tentu semua warganya itu ikut dalam komando dia, ikut dalam instruksi dia, atau bahkan belum tentu juga simpati kepada dia. Tetapi Habib Rizik sudah menunjukkan keberhasilannya mempersatukan umat dari berbagai lintas kelompok atau lintas golongan. Yang kedua, Habib Rizik adalah imam besar Front Pembela Islam, terus kemudian juga pimpinan tertinggi di Persaudaraan Alumni 212 dan juga pimpinan tertinggi di GNPF Ulama. Jadi punya 3 ormas besar yang masing-masing punya struktur organisasi sampai ke bawah yang jumlahnya juga jutaan umat Islam. Dan bukan hanya sampai di situ, beliau bukan hanya imam besar FPI. Ya, catat ya, bagi Anda yang selama ini banyak bertanya atau banyak komplain, Habib Rizik bukan imam besar umat Islam, tapi imam besar FPI saja. Anda berarti belum jeli dalam melihat fakta yang ada, bahwasanya pada tahun 2017 Habib Rizik Syihab ini sudah didaulat dan dibaiat oleh siapa? Forum Ulama dan Habaib se-Indonesia. Sekali lagi, Habib Rizik dibaiat dan didaulat menjadi imam besar umat Islam, bukan imam besar FPI saja ya. Jadi waktu itu yang mendaulat bukan FPI, tapi Forum Ulama dan Habaib se-Indonesia. Di situ dari lintas ormas, lintas golongan ada semua di situ. Termasuk yang membacakan baiatnya pada saat itu adalah Kiai Haji Syukron Makmun, tokoh ulama sepuh NU,
Siapa yang meragukan ke NU-an Kiai Haji Syukuran Makmun? Ini beliau yang membaiat langsung, dan habaib itu se-Indonesia ya. Ulama-ulama yang lain dari berbagai ormas dan kelompok ya. Nah ini jadi sudah jelas ya bahwasanya Habib Rizik adalah imam besar umat Islam. Ya terserah Anda, bagi Anda yang merasa benci ya tentu siapapun, jangankan Habib Rizik, ya Nabi Muhammad saja ada pembencinya kok. Ya jadi ya silakan saja. Ya Anda berarti termasuk golongan dari 6 kelompok yang sudah kita bahas kemarin ya di video kemarin. Bisa jadi Anda termasuk itu ya, pembenci Habib Rizik. Tapi yang mencintai Habib Rizik tentu jumlahnya lebih banyak. Terus kemudian banyak tokoh-tokoh besar yang lainnya yang mengakui tentang keulamaan atau kebesaran daripada Habib Rizik Syihab. Terutama juga kita ingat Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, ini juga ulama juga, itu juga mengatakan bahwasanya Habib Rizik ini bukan hanya NU, tapi di atas NU, gurune NU kata Habib Syekh ya. Ini Habib Syekh yang mengatakannya. Ini kan juga pengakuan bahwasanya Habib Rizik ini dihormati oleh warga NU. Terus kemudian dan yang ikut aksi 212 banyak sekali warga NU di situ. Langsung yang kedua, sahabat Mesing Pasuruan, ulama yang paling berpengaruh di Nusantara adalah Habib Lutfi bin Yahya. Siapa beliau? Tentu kita juga sudah sama kenal, yaitu beliau adalah Rois Am, pimpinan tertinggi di dalam Jam'iyah Ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah. Thoriqohnya NU, beliau pimpinan tertinggi. Jadi warga NU pasti mencintai beliau ya, pasti mencintai beliau, dan beliau selain itu juga Ketua MUI Jawa Tengah. Ini catatan dari tim. Terus kemudian beliau saat ini menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, dan tentu warga Nahdiyin terutama yang ahli Thoriqoh yang jumlahnya juga sangat banyak, jutaan juga saya yakin, itu berada di bawah pengaruh beliau dalam pengertian sami'na wa ata'na kepada Habib Lutfi bin Yahya, dan kita juga semuanya menghormati beliau. Terus kemudian kita juga tidak boleh lupa bahwasanya hubungan beliau ini dengan Habib Rizik cukup baik. Beberapa kali Habib Rizik datang bertemu dengan Habib Lutfi, dan ada fotonya yang sangat viral itu berjabat tangan erat dengan Habib Lutfi, menunjukkan kebersatuannya meskipun beda karakter mungkin ya, beda karakter, beda ormas, tapi beliau bersatu di dalam penegakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan jalan yang berbeda-beda. Terus kemudian yang ketiga, ulama yang paling berpengaruh di Nusantara adalah Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil, ulama sepuh, mustasar PBNU, pengasuh pondok pesantren besar di Indonesia yaitu Pondok Pesantren Sidogiri. Ya, terus kemudian kita juga sama-sama tahu beliau santrinya, alumni dan simpatisannya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini, bahkan di luar negeri, itu jumlahnya saya yakin juga jutaan. Dan ketika beliau menyampaikan tausiahnya, maka sudah sangat bisa dipastikan seluruh santrinya, alumninya pasti sami'na wa ata'na kepada beliau. Nah, ini yang ketiga, dan hubungan Kiai Nawawi Abdul Jalil dengan Habib Rizik juga sangat baik ya, bahkan Habib Rizik sering diundang di Sidogiri menjadi narasumber. Terus kemudian sering juga sowan ke Pondok Pesantren Sidogiri, dan ketika bertemu dengan Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil sangat-sangat menunjukkan sama-sama saling ta'zim, saling hormat ya, sama-sama berebut saling cium tangan dan seterusnya. Nah, ini kenapa kami menempatkan Habib Rizik di atas, karena memang ulama-ulama yang lain ini yang lurus dan istiqomah semuanya cinta kepada Habib Rizik, dan bahkan Pondok Sidogiri ini di dalam aksi 212 ikut andil Mas ya, ikut andil juga kan. Kita masih ingat itu. Terus kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau tentu kita sama kenal semuanya. Beliau saat ini menjadi wakil presiden, dan sebelumnya adalah Rois Am PBNU, terus kemudian juga menjadi ketua umum MUI ya, mantan ketua umum MUI pusat. Nah, ini sebelum jadi wapres tentu umat juga banyak yang sangat respect dan cinta kepada beliau ya, dan saat ini pun juga saya yakin masih banyak. Dan hubungan dengan Habib Rizik sebelum jadi wapres juga sangat baik, bahkan Kiai Ma'ruf Amin inilah yang memberikan nasihat dan perintah tanda kutip kepada Habib Rizik untuk mengkomandoi
ya melawan penistaan agama dan akhirnya berhasil bisa mengalahkan si penista agama ini. Itu karena andil daripada Kiai Ma'ruf Amin juga dulu ya, sebelum jadi wapres. Terus yang kelima, ulama yang paling berpengaruh di Indonesia, yang kelima adalah Habib Zain bin Smith. Kenapa? Karena beliau adalah ketua Robitoh Alawiyah. Jadi sebuah perkumpulan organisasi yang anggotanya adalah seluruh habaib se-Indonesia, yang jumlahnya tentu sangat banyak, dan ini sampai ke akar rumput ya. Habaib-habaib ini sampai ada di tingkat paling bawah. Ini semuanya masuk di dalam Robitoh Alawiyah, dan tentu sekali lagi jumlahnya tidak sedikit habaib yang ada di Indonesia, dan muhibbin para habaib ini jumlahnya juga jutaan juga, terutama warga Ahlussunnah wal Jamaah pasti muhibbin kepada para habaib. Nah, ini pun Habib Zain bin Smith ini sangat mendukung perjuangan Habib Rizik ya. Beliau mendukung dengan sungguh-sungguh ya. Bahkan beliau ini kan dulu pernah menjabat sebagai bagian daripada masuk di struktural, kalau tidak Suriah di Mustasar PBNU juga ya. Terus kemudian singkat cerita saat ini sudah mengundurkan diri. Ada surat pengunduran dirinya dengan alasan yang tertentu ya, yang tidak kita bahas di sini. Tapi intinya karena beliau berada di bawah atau di belakang barisan Habib Rizik Syihab. Terus kemudian yang berikutnya adalah yang keenam, Ustadz Abdul Somad. Nah, kenapa? Karena beliau ini kalau kita melihat faktanya, beliau ini mendapatkan puluhan gelar kehormatan, gelar adat dari berbagai suku yang ada di luar Jawa. Yaitu hampir semua suku di luar Jawa ini sangat menghormati beliau. Bahkan di Jawa sendiri pun setiap ada pengajian beliau, baik di Jawa Barat, di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur, yang hadir bukan ribuan lagi, tapi puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Dan beliau karya-karyanya, buku-bukunya juga sangat kental dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga kemudian setiap ceramah-ceramahnya terutama di media sosial viewersnya ini di angka jutaan. Beliau sangat dihormati ya oleh umat Islam di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi beliau juga ada kedekatan dengan Habib Rizik. Sempat sowan ke Mekah ya, mendapatkan nasihat khusus dari Habib Rizik, dan pernah beliau menyampaikan dalam satu pesan beliau mengatakan sosok Habib Rizik ini, beliau mengutip salah satu pendapat para ulama ya, ulama besar di dunia, yang mengatakan Habib Rizik ini adalah seorang ulama yang mungkin hanya bisa dilahirkan 800 tahun sekali. Sosok seberani beliau, setegas beliau, sealim beliau. Ini pengakuan daripada Ustadz Abdul Somad. Yang ketujuh, ulama yang paling berpengaruh adalah Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Kita juga sama tahu beliau adalah pimpinan Ahbabul Mustafa Mas ya. Dan pengikut beliau, pecinta beliau ini menamakan diri sebagai Syekh Hermania. Yang ini organisasinya juga ada di tingkat pusat sampai tingkat akar rumput, dan tersebar di seluruh wilayah Nusantara yang jumlahnya di angka jutaan juga. Dan saya yakin pecinta sholawat seluruh Indonesia mengenal beliau dan cinta kepada beliau, apalagi beliau di samping syair-syairnya sangat enak didengarkan, sangat dinanti oleh umat, juga seorang habaib beliau, dzurriyyah Rasul, yang ini dicintai oleh seluruh pecinta sholawat se-Indonesia. Dan salah satu syair beliau yang fenomenal, yang saat ini viral terus ya, yaitu beliau sempat menyampaikan Habib Rizik gurune NU. Nah, ini kita sangat ingat ya. Lanjut Min ya. Baik, ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, ulama yang paling berpengaruh di Nusantara adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar. Siapa beliau? Beliau adalah Rois Am PBNU saat ini, menggantikan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sudah menjadi wakil presiden. Jadi kenapa beliau kita masukkan? Karena beliau memang adalah pimpinan tertinggi di NU saat ini. Jadi pimpinan tertinggi di NU itu bukan ketua umum. Ketua umum itu tanfid namanya. Tanfid ini hanya pelaksana kebijakan. Tetapi pimpinan tertinggi yang mengendalikan organisasi itu adalah jajaran Suriah, di mana Rois Amnya adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar. Beliau dikenal luas di warga Nahdliyin, seluruh warga pondok pesantren pasti kenal dengan beliau dan ta'zim
kepada beliau dan saya pun sangat takzim kepada beliau. Ya, kita dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah ketemu dengan beliau ketika masih menjabat sebagai di PWNU ya. Saya cium tangan beliau sebagai wujud penghormatan kepada ulama sepuh NU juga ya. Nah, ini pimpinan tertinggi di NU ya. Terus kemudian yang ke-9 adalah Profesor Dr. Din Syamsuddin. Ini juga kita masukkan, oleh tim dimasukkan karena berdasarkan analisa warga Muhammadiyah ini juga jumlahnya jutaan. Dan tokoh saat ini yang paling kelihatan, yang paling menjadi idola tanda kutip bagi warga Muhammadiyah adalah Profesor Din Syamsuddin ya. Tentu selain ketua umum saat ini ya, selain Profesor Dr. Amin Rais, ya ini Din Syamsuddin karena juga kenapa beliau ini pernah menjabat sebagai ketua umum Muhammadiyah dan juga menjabat sebagai ketua umum MUI. Ini jabatan beliau pernah dulu ya, dan saat ini beliau menjadi ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Nah ini ya, nah, ini Profesor Din Syamsuddin yang saya pikir umatnya khususnya warga Muhammadiyah itu jumlahnya juga tidak sedikit yang berada di bawah tanda kutip pengaruh beliau ya, mencintai beliau. Terus kemudian yang ke-10 adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Nah ini juga tidak boleh kita anggap remeh, bagaimanapun juga dengan berbagai kekurangan dan kelebihan beliau adalah ketua umum PBNU ya saat ini, ketua umum PBNU, meskipun ketua umum ini bukan pimpinan tertinggi, tetapi di dalam NU ketua umum itu pelaksana. Tapi bagaimanapun juga beliau pasti juga punya umat juga. Nah kenapa bukankah NU itu ormas terbesar? Ya. Kenapa kok masuk di urutan ke-10, bukan di atasnya? Ya karena tadi itu pertama, di NU itu yang paling tertinggi itu, ulama yang paling disegani itu adalah jajaran Suriah. Ya, Rois Am PBNU tadi itu, Rois Amnya. Ya. Makanya beliau kita taruh di bawah Kiai Haji Miftahul Akhyar, di bawah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, terus kemudian di antaranya karena nuwun sewu ini ya, nuwun sewu karena beberapa kali membuat kontroversi ya, dan kita sudah sama-sama tahu bahkan Pondok Pesantren Sidogiri sampai harus menulis buku saking apanya ya, saking terpaksanya harus meluruskan agar umat ini tidak terbawa ke dalam jalan yang keliru, menulis buku khusus ya, yaitu dengan judul Sidogiri Menolak Pemikiran Kiai Haji Said Agil Siraj. Nah mungkin seandainya beliau ini tidak ada kontroversi ya, lurus dan istiqomah di jalan Ahlussunnah wal Jamaah, mungkin kita tempatkan di nomor 2 ya. Bisa jadi nanti tim ini akan menempatkan beliau di nomor 2 setelah Habib Rizik. Seandainya beliau ini tidak ada kontroversi yang sering statement-statementnya yang sering melukai dan membuat kontroversi di tengah-tengah umat. Tapi bagaimanapun juga beliau sebagai seorang ulama yang tentu juga banyak pengikutnya juga ya, dan saya pun menghormati beliau sebagai seorang pimpinan ketua umum PBNU, meskipun kan tidak semua yang kita hormati harus kita ikuti ya. Jadi ada beberapa hal yang baik ya kita ikuti. Kalau beliau ngajak kita tahlilan, istighosah, ya kita sami'na wa ta'na. Tapi kalau mengajak untuk membenci sunnah, untuk membenci habaib misalkan, ya tentu harus kita tolak. Jadi intinya inilah hasil riset kecil-kecilan dari tim Amazing Pasuruan. Ya tentu Anda boleh setuju boleh tidak ya. Silahkan Anda kalau mau berkomentar monggo, tapi yang sopan, yang santun. Jangan ada yang mencaci maki ya. Jangan ada yang terus kemudian kenapa Kiai Said Agil dimasukkan, itu kan begini. Kita melihat bukan dari sisi benar dan tidaknya, baik dan tidaknya ya. Sekali lagi, semua orang punya persepsi masing-masing, mana yang baik, mana yang kurang baik, silahkan saja. Tapi kita melihat dari sisi pengaruhnya, ya dari sisi pengaruhnya, ketokohannya. Jadi yang tadi kan judulnya 10 ulama yang paling berpengaruh. Ya ini ya. Jadi judulnya yang paling berpengaruh, bukan yang paling bukan yang paling benar, yang paling baik. Ya enggak, ini yang paling berpengaruh. Ya ini lepas dari konteks apakah ulama itu kontroversi apa tidak ya. Tapi intinya kita di sini menghormati semua ulama, ya semua ulama kita hormati, semua habaib kita hormati, dan mudah-mudahan kita juga berharap ulama-ulama yang lain juga bisa bersatu dengan Habib Rizik, Habib Lutfi,
Kiai Nawawi Abdul Jalil, Kiai Ma'ruf Amin, Habib Zain, Ustadz Abdul Somad, terus kemudian ada Habib Syekh, Kiai Miftahul Akhyar, Profesor Din Samsudin, termasuk Kiai Haji Syekh Tagil Sirot, mudah-mudahan bisa bersatu dengan seluruh ulama dan habaib yang lainnya. Baik, ini tentu tidak mengecilkan ulama-ulama yang tidak kita sebut ya, karena banyak ya. Di urutan berikutnya ini ada Buya Yahya, pimpinan Al-Bahja yang juga sama-sama kita kenal. Terus ada Habib Novel Al-Idrus, Solo. Ini juga punya potensi berpengaruh juga ya, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Terus kemudian ada ulama-ulama seperti Ustadz Adi Hidayat, ini juga masuk di urutan bawah ya, di berikutnya ya. Ustadz Adi Hidayat dan yang lain-lain seperti Kiai Haji Idrus Romli itu juga masuk. Tapi kita ambil 10 saja ya, 10 yang paling berpengaruh. Baik, berapa menit admin? Oh, enggak lihat menit ya. Jadi ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi bukan dalam rangka untuk mengecilkan ulama yang lain, tapi hanya dalam rangka untuk menunjukkan ini loh yang paling berpengaruh, punya potensi untuk menggerakkan umat, masanya konkret. Ya. Baik, sahabat Amazing Pasuruan, ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Sekali lagi, ayo kita hormati semua ulama dan habaib yang ada di Indonesia, dan kita berdoa agar semuanya berada di jalan yang lurus, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, wa akhiran wa lafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.